Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel bersama saya Rani Purnamasari, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini akan meneruskan bagaimana inquiry apresiatif yang dapat diterapkan di pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah atau pengelolaan 7 aset yang berdampak pada sekolah. Kita tidak boleh berorientasi kepada kekurangan sekolah itu, namun kita harus berorientasi kepada kelebihan sekolah tersebut agar kelebihan tersebut bisa dikelola dengan baik oleh guru dan oleh siswa. Bekerja sama, kolaborasi, reflektif, dan bekerja sama secara teamwork itu akan menumbuh kembangkan bagaimana cara berpikir murid secara holistik, sehingga RPP berdiferensiasi yang sudah saya share dari video yang lalu semoga bermanfaat dan bisa memupuk untuk mengaplikasikannya di kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian selain itu, aplikasi sosial emosional ini sangat dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu ya, karena keterampilan sosial emosional ini untuk menetralisir agar siswa tersebut menanggulangi stres ya. Jadi ketika siswa tersebut banyak sekali kegiatan, kemudian full day sekolahnya, kita bisa dapat mengaplikasikannya sesekali di dalam kelas dengan mengaplikasikan keterampilan sosial emosional berkesadaran diri penuh. Yang video yang saya sudah share minggu kemarin yang Bapak Ibu telah tonton, semoga channel ini bermanfaat dan Bapak Ibu guru hebat tentunya selain itu harus mengelola aset yang ada di sekolah Bapak Ibu ini. Kemudian aset tersebut sangat berdampak kepada keberlanjutan pembelajaran siswa tersebut. Nah, ada beberapa yang harus Bapak Ibu tonton di channel kali ini, yaitu adalah tentang penerapan aplikasi tahapan Bagja. Bagja itu apa? Adalah buat pertanyaan, atur eksekusi, buat pertanyaan, jabarkan rencana, gali mimpi, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi saya di sini hanya meng-share bagaimana ilmu yang sudah saya dapat dan semoga video ini bermanfaat. Stay healthy, stay positif, dan salam Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cuma 2. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan tentang konsep kemarin tentang pengelolaan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu guru hebat. Sekarang hari ini saya sudah mempelajari tentang modul bagaimana tentang pengelolaan aset yang berorientasi kepada kelebihan sekolah tersebut. Sekarang harapan saya setelah mempelajari pengelolaan aset di modul 3.3 ini, dengan adanya perubahan mindset, maka akan menjadi guru yang mampu menuntun siswa lebih kreatif dalam mengelola emosi, memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, dan memiliki skill coaching serta melakukan pemetaan aset dan kekuatan baik yang dimiliki diri sendiri maupun yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat menciptakan ekosistem belajar yang well-being sehingga terwujudnya pembelajaran yang berdampak pada murid dengan merdeka belajar dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian tahapan perubahan yang saya akan lakukan ya, sebenarnya ini bukan tahapan yang saya akan lakukan, tapi tahapan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, menggunakan tahapan Bagja. Bagja itu adalah singkatan ya. Yang pertama dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, jadi di tahapan Bagja inquiry apresiatif ini, yang pertama aku memberikan question ya. Saya itu memberikan question kepada guru ya, jadi atau kepada murid. Jadi seperti ini questionnya. Bagaimanakah kepemimpinan atau student agency pada murid SMK Cendekia? Jawaban answer, semua guru melakukan riset pada murid dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa murid yang memiliki kepemimpinan yang ada di SMK? Yang kedua, tukar tukar informasi dengan semua guru dan mapel yang lainnya. Ini sebenarnya sudah dilakukan ya pada saat kolaborasi waktu rapat ya. Saya menjadi
poin interest tentang pertanyaan inquiry apresiatif ini. Kemudian saya juga menyodorkan pertanyaan bagaimanakah menumbuhkan jiwa student agensi di SMK Cendekia Baitur Rahman ini. Kemudian jawabannya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah kemudian setelah buat pertanyaan kemudian ambil pelajaran. Nah setelah ambil pelajaran ada lagi pertanyaannya. Yang pertama, apa manfaat kepemimpinan pada murid? Kemudian jawabannya melakukan studi digital sekolah dan guru yang sudah mengembangkan kepemimpinan pada murid, baik itu studi literasi, studi sekolah atau studi tour atau studi antar sekolah ya. Di sini kita mengidentifikasi semua guru. Kemudian saya memberikan stimulus pertanyaan lagi. Metode pembelajaran yang seperti apa sih yang cocok untuk student agensi ini? Nah, jawabannya menerapkan kegiatan pembelajaran dengan metode teamwork dengan melibatkan sumber daya yang ada. Nah, jadi ini teamwork ya, jujur saja di SMK ini sudah melakukan project beside learning atau PJBL. Jadi semua rata-rata pembelajaran berbasis project, apalagi yang kejuruan. Adakah guru lain yang sudah mengembangkan kemampuan kepada murid? Ini belum ada answernya ya, mungkin di sekolah saya ini belum di data juga ya. Adakah guru lain yang sudah mengembangkan kemampuan murid? Mungkin ini hanya sekilas dan untuk menggapai kedepannya, pertanyaan stimulus kedepannya. Kemudian gali mimpi, salah satu contoh pertanyaannya, apakah menumbuhkan kepemimpinan pada murid wujud dari Merdeka Belajar? Benar gak sih menumbuhkan student agensi itu merupakan wujud dari Merdeka Belajar? Jawabannya melakukan studi digital, sekolah dan guru yang sudah mengembangkan sebagai referensi ya. Jadi sekolah-sekolah besar kita bisa melakukan referensi. Kemudian jawabannya pertanyaannya lagi, bagaimana perasaan guru jika memiliki murid yang memiliki jiwa kepemimpinan? Jawabannya terus menggali potensi dengan memberdayakan pada setiap kegiatan pembelajaran, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu kelas dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi ini mungkin back to teacher. Jadi teacher mengelola aset dan mengelola pembelajaran sedemikian baik untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Kemudian dijabarkan rencana. Ada pertanyaan lagi, mulai dari mapel apa target untuk menumbuhkan kepemimpinan pada murid? Nah, semua mapel dari mulai lingkungan yang terkecil dengan lingkungan yang besar yaitu kelas. Mungkin khususnya mapel saya di PKK ini saya selalu menumbuhkan student agensi dari mulai manajemen marketing, pembuatan produk hingga pemasaran. Oke, pertanyaan kedua, kegiatan belajar seperti apa yang bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid? Nah, seperti apa sih? Dan bagaimana cara saling menyemangati agar ekosistem sekolah menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid atau student agensi? Nah, jawabannya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan metode teamwork, collaboration, learning, kemudian mencapai untuk melihat progresnya, membuat capaian progres ya. Nah, ini sebenarnya kita udah keren banget ya membuat inquiry apresiatif, tapi rata-rata diatur eksekusi ini rata-rata susah diaplikasikannya. Yang pertama mungkin kita hanya sebagai guru bukan sebagai stakeholder. Yang kedua, semua guru mungkin belum mengetahui bagaimana sih ilmu dari inquiry apresiatif, bagaimana aplikasi Merdeka Belajar yang kreatif, kolaboratif, teamwork dan reflektif itu seperti apa ya? Seperti apa sih? Karena pendidikan di kurikulum Merdeka Belajar ini menuntut siswa untuk berpikir secara holistik. Jadi mungkin diatur eksekusi ini kita akan mengusahakan ya sebagai guru ini mungkin akan selalu berkoordinasi dengan stakeholder di sekolah ini untuk bagaimana agar inquiry apresiatif dapat diterapkan di sekolah, sehingga pengelolaan aset, RPP berdiferensiasi, RPP KSE, keterampilan sosial emosional ini dapat diaplikasikan senyata-nyatanya di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik, diatur eksekusi ini siapa yang terlibat dalam penumbuhan kepemimpinan pada murid? Seluruh guru, siswa yang ada di SMK Cendekia Baitur Rahman ini ya yang diatur eksekusi ini. Untuk kedepannya saya akan terus berkoordinasi. Mulai kapan sih seharusnya menumbuhkan student agensi ini? Mulai saat ini, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu dengan kelas, dengan memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki baik oleh anak maupun oleh sekolah.
Kemudian apa tolak ukur ketercapaian jiwa kepemimpinan pada murid? Mencapai catatan untuk melihat apakah mulai nampak atau sudah berkembang. Jadi mungkin di atro eksekusi ini semoga saya bisa mengeksekusi benar-benar ya, sehingga adanya kolaborasi dengan stakeholder. Semoga stakeholder setuju karena koordinasi baik ini penting, usaha untuk menumbuh kembangkan pendidikan kepada yang berpihak pada murid. Oke, mungkin demikian rencana aksi yang sudah dan belum yang saya lakukan di modul 3.3, yaitu adalah pengelolaan program yang pengelolaan aset yang ada di sekolah. Ini kebetulan saya CGP 04 Kabupaten Garut, fasilitator saya yaitu adalah Bapak Warun Abdillah SPD MPD yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Herdi Pradana SPD MPD, beliau yang berasal dari Garut, Kabupaten Garut Kota. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk khususnya sekarang merancang bagaimana program-program yang berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka mengajar, stay healthy, stay positive, and salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long